أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وإمامنا وقدوتنا ومربينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Nikmat ketika kita masih bisa menikmati kehidupan ini, nikmat dengan pancaran matahari pagi yang hangat tapi masih sejuk. Kenikmatan kita ada di tanah yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena tanah ini keseluruhan yang kita duduki adalah tanah barokah, karena tanah wakaf yang akan dibangun di atasnya lembaga pendidikan di mana generasi umatnya Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran di sini, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya. Yang mudah-mudahan Allah memberkahi semua usaha ini dan berkahi generasi ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diizinkan untuk menikmatinya, menikmati ibadah di 10 hari yang utama, a'zamu ayyamid dunya, hari yang paling utama di dunia ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan ini adalah puncaknya, yaitu tanggal 10 di bulan Zulhijjah, di mana disebut dengan hari Idul Adha atau Idul Kurban. Hari ini tanggal 10, jamaah haji yang tahun ini sangat sedikit jumlahnya dikarenakan pandemi Corona COVID-19, maka sangat dibatasi jumlahnya dan sangat sedikit. Yang biasanya jutaan orang hari ini tanggal 10 Zulhijjah berkumpul di Mina setelah mereka kemarin melaksanakan rukunnya haji, yaitu wukuf di Arafah. Maka jumlah yang sedikit ini hari ini mereka juga sedang ada di Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Semoga Allah SWT memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW perlindungan, diberikan Allah solusinya untuk menjaga mereka, kita semuanya dari pandemi ini. Dan semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah yang mewakili muslimin yang biasanya jutaan orang melaksanakan ibadah haji. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita semua mukminin mukminat yang belum melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk sampai di tanah sucinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban, Idul Adha selalu tidak pernah terpisahkan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang keduanya dicantumkan dalam Al-Quran. Hari tanggal 10 Zulhijjah ini dalam Islam diabadikan dari kisah itu semuanya dengan satu sebutan kata, yaitu Idul Adha. Al-Adha dari kata udhiyah. Udhiyah artinya adalah korban. Korban dalam arti menyembelih binatang sebagaimana dalam aturan Islam disebut dengan adha, udhiyah. Dari kata adha, udhiyah, tadhiyah, disitulah kata korban muncul. Asli artinya sebenarnya adalah pengorbanan, at-tadhiyah. Karenanya sesungguhnya kita hari ini sedang ada di satu hari di mana sesungguhnya inilah hari pengorbanan itu. Kalaupun hari ini kita memotong apapun itu, domba, kambing, sapi, apapun itu, unta, mungkin kerbau, tetapi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya.
Darahnya kita buang ke tanah, dagingnya kita nikmati bersama. Yang sampai pada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan di antara kalian. Ketika orang mengorbankan binatang ternak untuk kita bagi, kita nikmati itu, di sana ada nilai pengorbanan kita, di sana ada cinta kita, di sana ada ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Itulah yang sampai pada Allah, dan itulah yang dicatat. Dagingnya, darahnya Allah tidak perlu itu semuanya. Artinya kita menyembelih binatang itu hanyalah merupakan sebuah perlambang di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya sebuah isyarat bahwa kita siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini adalah pengorbanan. Makanya di dalam Islam, karena ini dilatih setiap tahun, dan berkorban itu bagi muslimin ini bukan satu-satunya. Seluruh kehidupan muslimin adalah pengorbanan, karena hidup ini adalah pengorbanan. Karenanya muslimin sangat terbiasa mengorbankan apa saja hidupnya. Jangan hanya masalah harta. Jangan hanya masalah harta sedikit yang tidak seberapa yang Allah titipkan pada kita. Kita nih muslim siap mengorbankan nyawa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kisah orang-orang besar dalam sejarah Islam, bagaimana mereka menghadapi kematian fisabilillah dengan tersenyum. Bagaimana mereka berlomba untuk menjemput kematian syahid itu dengan tersenyum. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tua. Ketemu Nabi, masuk Islam baru umur 60 tahun. Jadi kau bersyukur bahwa kalau di kita umur 60 tahun sudah lama muslim, sudah lama menjadi orang baik, kita syukuri. Amr bin Jamuh sahabat Nabi yang masuk Islam sudah 60 tahun usianya, sudah tua. Karena dia sadar bahwa dia sangat terlambat untuk kenal kebaikan dan masuk Islam, maka ketika panggilan perang Uhud bulan Syawal tahun 3 Hijriah, maka Amr bin Jamuh yang memiliki 4 putra yang gagah-gagah dan luar biasa pemberani itu, muslim-muslim yang luar biasa, Amr bin Jamuh datang ke Nabi beserta anak-anaknya. Kemudian minta izinnya, Rasulullah izinkan saya ikut jihad. Padahal Amr bin Jamuh sudah tua. Dalam Islam orang kalau sudah tua maka diizinkan tidak usah ikut perang. Karena sudah tua. Biar itu urusan anak muda-muda. Ditambah lagi bahwa Amr bin Jamuh cacat. Karena kakinya pincang. Dan Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang sakit. Tentang orang-orang yang pincang. Bahwa mereka tidak perlu untuk ikut berjihad. Tapi Amr bin Jamuh datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah izinkan, saya sudah tua. Izinkan saya akhiri hidup ini dengan syahid. Kematian yang paling mulia. Amr bin Jamuh adalah putra-putra yang sangat menyayanginya mengatakan, ya Rasulullah, sudah tua beliau. Kenapa tidak diizinkan untuk di rumah saja? Maka terjadilah perdebatan antara bapak dan anak. Perdebatannya bukan rebutan harta. Tapi perdebatannya adalah ingin mengorbankan yang paling mahal dalam hidup manusia, yaitu nyawanya. Dia siap korbankan nyawanya. Maka Nabi SAW berkata kepada Amr bin Jamuh. Kata Nabi SAW pada Amr bin Jamuh, orang seperti usiamu dan sakit seperti kamu, sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk berperang. Tapi Nabi juga berkata pada anak-anaknya, untuk kalian berempat, kalian juga tidak punya hak untuk menolak ayah kalian untuk berangkat jihad. Kalimat Nabi SAW, Amr bin Jamuh mengeluarkan sebuah kalimat. Dia mengatakan, uridu an atau al-jannah bi'arji hada. Saya ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Uridu an atwal jannah bi'arajiha. Cacat pincang, tetapi saya ingin injak surga dengan kaki pincangku ini. Maka Amr bin Jamuh tidak bisa ditahan. Dia pergi di medan jihad perang Uhud. Kemudian di perang Uhud kita tahu muslimin sempat mengalami kekalahan. Muslimin kalah. Rasul terluka berat, Rasul berdarah-darah, bahkan gigi beliau patah. Kemudian Amr bin Jamuh berteriak-teriak di hadapan sahabat lain. Kata Amr bin Jamuh, mengapa kalian berhenti? Mengapa kalian duduk? Saya mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Dan hari itu adalah hari syahidnya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Muslimin terbiasa mengorbankan apa saja yang bahkan yang paling mahal dalam hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan orang-orang beriman. Maka kalau hari ini adalah hari Idul Adha, Id pengorbanan. Bayangkan, Id itu adalah hari raya. Hari ini kita dilarang puasa. Dilarang puasa. 3 hari ke depan, hari tasyrik juga dilarang puasa. Hari ini, 3 hari ke depan, adalah merupakan hari yang oleh Nabi disebut Yaumu Aklin, wa syurbin, wa zikrin, wa ba'alin. Hari makan-makan, hari minum-minum, hari suami istri, dan kemudian hari zikir dan hari suami istri. 4 hal yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam tentang hari ini. Kenapa hari Id? Hari Id orang tidak boleh puasa.
Hari ini kita akan menikmati bersama makan minum. Itu juga perintah syariat. Puasa adalah perintah syariat. Makan-makan, minum-minum juga perintah syariat. Dua-duanya perintah syariat. Artinya dua-duanya mulia, dua-duanya mendapat pahala. Bayangkan, Id itu adalah cenderung orang santai, nyaman, orang makan-makan, minum. Bahasa orang hari ini berpesta. Walaupun itu bahasa mungkin kurang pas. Tapi Id, hari Id. Apa yang sedang kita rayakan? Yang kita rayakan adalah pengorbanan. Adha. Mana ada pengorbanan dirayakan? Di mana-mana pengorbanan itu sesuatu yang perlu perjuangan. Orang mungkin terpaksa untuk mengorbankan sesuatu. Tapi dalam Islam pengorbanan dirayakan. Idul Adha. Kita rayakan pengorbanan ini. Saat kita mengorbankan apa saja untuk Allah. Kita korbankan usia kita. Kita korbankan waktu kita. Kita korbankan harta kita. Kita korbankan apa saja bahkan nyawa kita. Untuk Allah maka itu adalah hari Id. Hari di mana kita berkorban demi Allah, maka itu adalah hari Id kita. Itu adalah hari raya kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur pada Allah ketika kita dijadikan orang-orang yang beriman. Hidupnya semuanya indah. Keadaan apapun semuanya indah. Asal kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini diminta untuk beramal semampunya. Diminta fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tidak ada yang tidak memungkinkan. Sahabat Nabi SAW ketika bahkan Nabi SAW pernah bersabda mendengar tentang hadis Nabi, kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka walau hanya dengan sebutir kurma, satu biji kurma. Jagalah dirimu dari neraka walau dengan hanya sebutir kurma. Apa maksudnya? Sebutir kurma ini kau kasih ke orang lain, jangan-jangan dialah yang menjaga kita dari neraka itu nanti. Dengan keikhlasan kita, walau hanya sebutir kurma, kita berikan pada orang lain, penuh dengan keikhlasan dan kecintaan kita, kita berikan mungkin itu yang menjaga kita dari api neraka. Maka bertakwalah pada Allah walau hanya dengan sebutir kurma. Kalimat itu membuat para sahabat Nabi SAW terus berlomba. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang membangun masjid, walau masjid itu hanya sebesar sangkar burung. Tidak ada masjid sebesar sangkar burung. Tapi artinya sekecil apapun yang bisa kita berikan. Walau masjid hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Dan rumah di surga bukan rumah di sini. Rumah di surga. Rumah di surga tentu bukan bandingannya. Bacalah bagaimana rumah di surga di dalam Islam. Begitu indah dan istimewanya. Orang-orang yang memiliki, bahkan tidak punya harta sama sekali, tidak punya apa-apa. Lihatlah Quran mengungkapkan dalam perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, daerah Tabuk daerah jauh sekali, saat itu harus tempuh jauh. Dan saat itu adalah saat ketika musim sangat panas terik. Dan saat itu kemudian muslimin tidak memiliki kendaraan yang cukup, tidak memiliki unta, kuda, himar yang keledai yang cukup untuk mengangkut para mujahid yang mau berangkat. Datanglah sekelompok orang yang menyatakan, ya Rasulullah, kami ingin ikut berjihad. Kami ingin mendapatkan kemuliaan dengan jihad ini. Kami ingin ikut berperang bersamamu. Tapi kami tidak punya kendaraan. Jalan kaki tidak mungkin. Karena begitu jauhnya. Kami ingin berangkat. Nabi mengatakan, tidak ada lagi. Sudah habis semua kendaraan. Satu unta itu bisa bergantian. Bukan 1-2 orang. Itu bisa sekian banyak orang bergantian naik satu unta. Jadi satu orang naik, yang lain jalan kaki. Nanti gantian sekian kilo atau sekian mil, jalan yang satu naik, satu turun. Begitu seterusnya bergantian. Sudah habis semua kendaraan. Kalian tidak bisa kami angkut. Ada beberapa orang yang tidak bisa diangkut. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Pengorbanan yang luar biasa itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Wala 'alal ladzina idza ma atauk, dan orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad. Mereka datang kemudian ingin ikut berperang, kemudian kau mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak lagi mendapati kendaraan yang bisa mengangkut kalian. Maka mereka pergi. Tawallaw wa a'yunhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pergi dalam keadaan menangis karena bersedih mereka tidak bisa menafkahkan hidupnya. Bahkan orang tidak punya apa-apa. Dia hanya datang membawa badannya, tapi kalau itu karena Allah, bahkan tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat.
tapi itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pengorbanan dengan pahala yang sempurna. Karena Nabi SAW di peperangan selesai jihad kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang kelelahan karena selesai jihad. Nabi mengatakan ada sekelompok orang yang tidaklah kita menaiki bukit, menuruni lembah kecuali mereka mendapatkan pahala. Padahal mereka tidak bersama kita. Mereka tidak lelah seperti kita. Kita yang berlelah, tapi yang diam di sana, mereka mendapatkan pahala seperti kita mendapatkan pahala. Habasahumul udhr. Mereka tidak bisa berangkat karena mereka tidak memungkinkan untuk berangkat karena ada uzurnya. Tidak mungkin berangkat. Tetapi niat mereka telah sampai. Itulah mengapa Nabi mengatakan niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Niat telah sampai. Mungkin amal tidak tercapai, tapi dengan niat itu adalah pengorbanan yang juga luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, willahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya sering dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mari kita tutup Idul Adha, kajian atau khutbah Idul Adha ini di tahun yang sungguh istimewa. Kita mengawalinya di Madrasah Al-Fatih Situ Daun yang sedang kita upayakan, sedang kita rencanakan dengan izin dan berkah Allah SWT. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan perlindungan pada siapapun yang ikut di dalam semua kebaikan ini, juga semua tim bekerja yang ada di lapangan bersama kami sekarang di sini. Allah yang membalas semua kebaikan ini. Semoga semakin barokah hidup kita, dan bahwa di dalam Islam kita hidup dengan pengorbanan. Hidup ini adalah pengorbanan. Kita punya apapun kita korbankan untuk Allah SWT. Punya harta kita korbankan. Punya waktu-waktu yang kita korbankan. Kita punya usia-usia yang kita korbankan karena Allah. Bahkan jangankan itu, nyawa pun siap dikorbankan fisabilillah. Kalaupun tidak, maka orang hanya datang membawa dirinya. Bahkan orang datang dengan membawa niatnya. Maka kalau ikhlas karena Allah, maka Allah menilai sebagai sebuah pengorbanan. Dan itulah mengapa tidak akan pernah masuk di dalam Islam orang hidup egois diri sendiri. Satu ungkapan yang mengatakan bahwa kalau ada sikap yang egois, sikap egoisme itu kalau masuk dari sebuah pintu, maka kebahagiaan keluar dari jendelanya. Kalau dia datang hidup ini egois, terasa hidup sendiri, maka sesungguhnya bahagia itu akan keluar satu persatu dari kehidupan kita. Maka raih bahagia dengan cara berkorban fisabilillah. Dan kita tutup dengan doa, semoga Allah berkahi di hari yang sangat agung, sangat mulia ini. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah muliakan kita dan keluarga-keluarga kita semuanya. Dan semoga Allah SWT menerima seluruh pengorbanan kita, dan Allah jaga kita dan muslimin dari seluruh mara bahaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Ghafuru ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika wa bika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' 'anna al waba wal bala waz zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hafadna wal muslimin. Allahumma ja'alna fi hifdika wa dhamanika wa kalaika ya arhamar rahimin. Ya khairun hafidha. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk. Wa banu abidik wa banu imaik nawasina biyadik. Madin fina hukmuk adlin fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Samaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. An taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.